Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam pelajaran praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, minggu ini kita masih akan melanjutkan bab 1, menganalisis dan mencatat transaksi kewajiban satuan kerja dan desa. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai akuntansi kewajiban untuk SKPD. Maka minggu ini kita akan melanjutkan mengenai pencatatan kewajiban di desa. Baiklah, pencatatan kewajiban di desa ini berbeda dengan SKPD. Hal ini karena pencatatan keuangan desa menggunakan basis kas. Dalam basis kas, transaksi hanya dicatat jika mempengaruhi kas, baik itu pengeluaran maupun penerimaan. Sehingga pencatatan yang dilakukan bukanlah menggunakan jurnal umum, namun buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu pajak. Kewajiban desa terdiri atas kewajiban jangka pendek seperti utang pajak dan pendapatan diterima di muka. Utang pajak sendiri muncul akibat pungutan pajak yang belum disetorkan ke kas negara. Pajak dipungut saat menerima pendapatan asli desa dan saat melakukan belanja. Baiklah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Pencatatan ke dalam buku kas umum. Contohnya, pada tanggal 5 Maret 2019 diterima pendapatan dari pengelolaan tanah kas desa sebesar 11 juta rupiah, tidak termasuk PPN 10% dan hanya termasuk PPh pasal 4 ayat 2. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 adalah sebesar 10%. Bukti transaksinya adalah bukti kas masuk. Transaksi tersebut akan dicatat ke dalam buku kas umum, buku pembantu pendapatan, dan buku pajak karena adanya pungutan pajak ya. Baiklah, sekarang kita akan catat transaksi ini ke dalam buku kas umum. Kita lihat kembali soalnya. Jadi tanggal 5 Maret kita tulis di sini tanggalnya 5 Maret 2019 ya. Ini salah tulis ini. Kita menerima pendapatan ya dari pengelolaan tanah kas desa, pendapatannya 11 juta rupiah. Nah, di dalam 11 juta rupiah ini ada PPh pasal 4 ayat 2 ya. Dan PPN-nya belum dihitung. Jadi di sini di 11 juta ini kita harus mengeluarkan dulu PPN dan PPh-nya. Ya, jadi 11 juta ini bukan pendapatan bersih ya. Pendapatan bersihnya ini kita harus keluarkan dulu pajaknya, baru kita akan dapat pendapatan bersihnya. Maka yang pertama kita cari dulu PPh pasal 4 ayat 2-nya, karena di soal ya, di dalam 11 juta ini termasuk PPh pasal 4 ayat 2. Bagaimana cara mencarinya? Jadi jumlah pendapatan 11 juta ini kita kalikan dengan 10. 10 ini ada 10% ya. Tarif PPh, nih tarif PPh sebesar 10%, jadi 10 per 110. Ya, 100 ditambah 110 ini 100 ditambah 10% ini ya. 10% tarif PPh pasal 4. Sehingga hasilnya PPh pasal 4 itu adalah sebesar 1 juta. Dah ya, jadi kita udah tahu PPh-nya 1 juta. Nah, sekarang kita akan mencari PPN-nya. Kita akan mengeluarkan PPN-nya lagi ya. PPN ini 10% ya, 10% dari harga sebelum PPh. Jadi dari harga aslinya sebelum pajak ya, dikali 10%, itulah PPN. Nah, berarti 11 juta ini kita kurangi dulu dengan PPh 1 juta. Ya, karena tadi kan PPh-nya sudah kita hitung ya sebesar 1 juta. Berarti berarti pendapatan kita ini sebelum pajak 10 juta. Ya, jadi aslinya 10 juta. Ya.
Kemudian kita kalikan 10% sehingga hasilnya 1 juta. Sehingga pendapatan kita itu adalah 11 juta, kita kurangin pajak PPh pasal 4 10% sebesar 1 juta, kita kurangi lagi PPN 10% sebesar 1 juta, sehingga pendapatan kita itu 9 juta. Ya, bukan 11 juta. 11 juta ini pendapatan sudah include pajak tadi ya, PPh. Jadi yang kita tulis di penerimaan ini bukan 11 juta tapi 9 juta. Ya. Kemudian uraian yang kedua, PPh kita tulis di sini terima PPh pasal 4 ayat 2 1 juta, kita taruh di kolom penerimaan. Kenapa? Karena pajak ini nanti akan disimpan dulu oleh bendahara, jadi dia masuk ke dalam kolom penerimaan di buku kas umum. Begitu juga PPN 10% tadi kita posting juga di kolom penerimaan ya, 1 juta itu, sehingga saldonya tadi pendapatan asli desa 9 juta ya, saldonya 9 juta, kemudian ditambah PPh pasal 4 ayat 2 1 juta sehingga jumlahnya menjadi 10 juta, ditambah lagi PPN 10% 1 juta, jumlahnya 11 juta ya. Oke, ini pencatatan buku kas umum ya. Jadi ulangi lagi untuk PPh dan PPN-nya ini kita posting di buku di kolom penerimaan ya. Kita input di kolom penerimaan. Kenapa? Karena pajak ini akan disimpan dulu oleh bendahara ya, dan nanti akan disetorkan. Oke, kita lanjut. Pencatatan ke dalam buku pembantu pendapatan. Dalam buku pembantu pendapatan akan dicatat besarnya pendapatan yang diterima. Tadi kita memperoleh pendapatan sebesar 9 juta ya. Kita inputnya di mana? Di kolom pendapatan asli desa. Nih PA, pendapatan asli desa. Uraiannya ya, pendapatan asli desa, pengelolaan tanah kas desa. Kemudian jenis pendapatan nih, ada jenis pendapatan ya. Jadi di desa itu ada 3 jenis pendapatan. Yang pertama pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Nah, pengelolaan tanah kas desa ini termasuk ke dalam pendapatan asli desa. Jadi kita inputnya di kolom pendapatan asli desa. Jumlah pendapatan 9 juta. Selanjutnya pencatatan ke dalam buku pembantu pajak. Dalam buku pembantu pajak, pemungutan PPh dan PPN dicatat di kolom pemotongan masing-masing sebesar 1 juta. Untuk lebih jelasnya, ini tadi ya, transaksi tanggal 5 Maret kita tadi memperoleh pendapatan sebesar 11 juta, tapi kemudian ada pemotongan pajaknya ya. Jadi kita tulis di sini pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 penerimaan pengelolaan tanah kas desa sebesar 1 juta. Kemudian ada pemotongan PPN pengelolaan tanah kas desa juga sebesar 1 juta. Kita tulis di kolom pemotongan ya. Ini saldonya 1 juta, kemudian ditambah PPN 1 juta sehingga saldonya menjadi 2 juta. Nah, PPh dan PPN yang dipungut ini tadi merupakan utang pajak ya. Ini merupakan utang pajak yang harus dibayarkan ke kas negara. Nah, bagaimana contoh penyetorannya? Perhatikan contoh berikut. Pada tanggal 10 Maret 2019 disetorkan PPh dan PPN yang dipungut atas penerimaan pendapatan asli desa dari pengelolaan tanah kas desa tanggal 5 Maret 2019. Bukti transaksi penyetoran pajak adalah bukti kas keluar dan surat setor pajak. Transaksi ini dicatat ke dalam buku kas umum karena mengeluarkan kas dan buku pembantu pajak. Untuk lebih jelasnya perhatikan pencatatan berikut. Oke. Ini pencatatan dalam buku kas umum
Jadi tadi ini melanjutkan dari contoh yang sebelumnya ya. Nih, kalau kita lihat ya. Nih, buku kas umum tanggal 5. Tanggal 5 kan ada kita memperoleh pendapatan asli desa ya 9 juta. Kemudian ada pemotongan pajak tadi 1 juta ya, PPh dan PPN. PPh 1 juta, PPN 1 juta. Nah, kemudian pajak yang kita terima ini kita akan setorkan ya. Kita akan setorkan ke kas negara. Nah, ini dicatatnya ke dalam buku kas umum seperti ini. Tanggal 10 ya. Uraiannya setoran PPh pasal 4 ayat 2. Kita tulis di kolom pengeluaran. Kalau tadi tanggal 5 kita catat di kolom penerimaan. Nah, ketika akan kita setorkan ke kas negara, maka kita catat di kolom pengeluaran. Ya, setoran PPh pasal 4 ayat 2 di kolom pengeluaran 1 juta, setoran PPN di kolom pengeluaran 1 juta ya, sehingga pengeluaran kumulatif atau total pengeluarannya 2 juta ya, dan menyebabkan saldo kita akan berkurang nih, tanda kurung ini artinya berkurang ya, jadi saldo kita berkurang 1 juta. Kemudian dengan adanya tambahan setoran PPN, jadi saldonya berkurang lagi menjadi 2 juta totalnya ya. Kemudian pencatatan ke dalam buku pembantu pajaknya tanggal 10 transaksinya 10 Maret 2019 ya. Uraiannya penyetoran PPh pasal 4 ayat 2, penerimaan pengelolaan tanah kas desa. Kita postingnya di kolom penyetoran ya 1 juta. Kemudian penyetoran PPN pengelolaan tanah kas desa juga kita tulis di kolom penyetoran 1 juta, sehingga saldo kita berkurang 2 juta totalnya ya. Oke ya, seperti itu saja untuk kewajiban desa ya. Oke, baiklah. Sudah selesai ya pembahasan kita untuk pencatatan kewajiban untuk desa. Pembahasan bab 1 juga sudah selesai. Minggu depan akan kita lanjutkan ke bab 2. Oke, setelah ini silakan kalian kerjakan tugas yang sudah Ibu kirim di GCR. Kumpulkan tepat waktu ya, jangan telat mengumpulkan tugasnya. Sampai bertemu lagi minggu depan di bab 2 ya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.